Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kamu masih pemula untuk tanaman hias? Nih, aku punya sejumlah tanaman yang bisa kamu coba untuk pelihara. Tanamannya bagus, harganya terjangkau, dan yang paling penting adalah tidak sulit untuk dirawat untuk kamu yang masih pemula. Di video aku sebelumnya, kamu masih ingat kan aku membuat media tanam dan sisanya itu masih banyak? Nah, ini dia media tanam yang terdiri dari tanah yang subur, arang sekam, dan juga pupuk kandang. Kita mau pakai lagi sekarang. Aku punya 2 pot warnanya putih dan 1 pot warnanya hijau karena aku punya 3 tanaman dari jenis kaladium. Pot juga terdiri dari berbagai macam harga dan bahan. Untuk kamu yang masih pemula, beli potnya nggak usah yang mahal-mahal dulu. Karena yang terpenting adalah tanamannya dulu yang bisa bertahan hidup. Sebelumnya aku belum pernah mencoba beli tanaman secara online karena aku lebih percaya datang langsung ke toko tanaman. So this is gonna be my first time, so let's check this out. Membuka paket yang sebesar ini yang isinya adalah tanaman itu rawan kegunting. So you have to be really careful. Pertanyaan terbesar kamu juga aku adalah, ini tanaman hidup nggak sih di dalam paket ini? Karena dia sudah menempuh perjalanan lumayan jauh. Ini aku pesan dari kawasan Bogor kalau nggak salah ya. Dan tiba di Bandung itu keesokan harinya. Cepat sih sebetulnya, tapi hidup apa enggak ya? Lalu kondisi tanamannya seperti apa kering, apa daunnya layu, itu pasti menjadi pertimbangan utama sebelum kita mau beli tanaman kan, terutama secara online. So I'm going to prove you my very first experience I'm shopping plants online. Aku mau buktikan sama kamu pengalaman pertama aku berbelanja tanaman secara online. Dan kalau ternyata ini menjadi pengalaman buruk aku berbelanja tanaman secara online, maka kamu harus sangat-sangat mempertimbangkan untuk berbelanja lebih baik tidak online, tapi langsung ke toko tanamannya aja. Alright, this is the first caladium that I open. Nama pastinya aku nggak tahu. Warna dasarnya hijau, tulang daunnya hijau, bercaknya warna pink. Kondisi tanamannya sehat, cantik sekali. Tanaman kedua, I made a really big mistake. Aku nggak sengaja menggunting salah satu batangnya yang agak kecil daunnya. Penjualnya bilang ini ada 2 umbi, tapi sayangnya aku ngegunting salah satunya. Tapi bukan umbinya sih, batangnya ya. Umbinya masih bisa diselamatkan, artinya tanamannya masih bisa ada harapan hidup. Nama tanamannya Caladium armi. Aku harus buka tanaman berikutnya lebih hati-hati. Oh my god, it's so beautiful. Ini namanya Caladium White Christmas. Warnanya putih, tulang daunnya warna hijau tua. Ada satu lagi yang mirip dengan Caladium White Christmas ini, namanya Caladium Moonlight. Bedanya untuk yang Moonlight ini warnanya putih tapi tulang daunnya hijau muda. Jadi kesannya kalau sekilas itu putih bersih, cantik sekali. Tapi yang ini bagus juga kok. Sekarang waktunya buka polybag yang menutupi umbi tanaman atau yang menutupi akarnya. Bukanya hati-hati ya, jangan sampai merusak akar. Kalau sudah dibuka polybagnya, kita baru tahu nih umbi yang dikirim itu sesuai penjelasan penjual atau enggak. Ada 1 umbi, ada 2 umbi, atau ada lebih dari itu, sesuai nggak sama penjelasannya.
Kamu udah pernah belum bongkar-bongkar akar tanaman atau bongkar-bongkar umbinya tanaman? Kalau mau mulai menyukai tanaman hias, jadi harus mulai belajar dari sekarang nih. Aku sering ngobrol sama seorang teman baik yang juga seorang petani tanaman hias tentang ini dan itu. Salah satunya tentang tanaman kaladium ini, dan tanaman lain juga sih. Bahwa warna pada daunnya itu ternyata ditentukan juga oleh intensitas cahaya matahari loh. Percaya atau nggak percaya sih, tapi pengalaman telah menyaksikan kemunculan warna yang berbeda pada tanaman yang sama. Inilah yang membuat kita semakin paham pada apa yang diperlukan tanaman-tanaman kesayangan kita. Kita pun jadi makin sayang sama mereka dan semakin meningkatkan kualitas perawatan agar kualitas hidup mereka pun meningkat. Tanaman bercak pink ini seharusnya ada bercak putihnya juga loh. Tapi somehow saya nggak tahu kenapa total putihnya nggak ada. Apa beda jenis kaladium apa gimana? Lalu saya keingetan deh dengan obrolan saya yang dulu, bahwa bisa jadi tempat pot tanamannya disimpan. Lalu sebanyak apa matahari yang diterima tanaman tersebut adalah menjadi faktor penting pemicu warna yang muncul, mana yang dominan. Kalau beli tanaman, yang pertama dilihat adalah daunnya. Ada defek atau enggaknya. Defeknya itu misalnya ada lubang kecil bekas gigitan serangga, atau misalnya yang lainnya adalah kuning-kuning pinggir daunnya karena kepanasan, atau juga daunnya sepotong ada yang mengering. Kalau dapat tanaman dengan harga tinggi tapi kondisi demikian, kadang jadi mikir lagi ya enggak? Rugi dong, bayar mahal tapi nggak bagus. Hal ini bisa terjadi baik saat shopping online ataupun saat tanya-tanya langsung, tanya-tanya harganya di tukang kembang. Ini mah wajar aja ya dan pasti terjadi. Kembali sama kamunya weh, siap menghidupkan tanaman ini? Atau cuma lagi keseret arus tren tanaman hias aja? Tanaman sama seperti manusia, membutuhkan air dan juga oksigen. Perlakukan tanaman dengan baik, maka tanaman akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita juga. Apakah kaladium ini termasuk jenis tanaman yang sulit untuk dipelihara? Jawabannya tentu tidak. Kaladium malah cenderung sangat-sangat ramah terhadap pemula. Bisa dibilang salah satu jenis tanaman yang bandel, tanaman yang bisa hidup di mana aja, bahkan di pinggir selokan pun mungkin kamu pernah lihat salah satu jenis dari kaladium ini. Lalu, bagaimanakah cara merawatnya? Tanaman kaladiumnya simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, atau di tempat yang teduh. Kalau disimpan indoor lebih cantik tuh. Tapi kamu harus rajin-rajin jemur tanamannya pagi-pagi 2 jam aja. Sekitar minimal seminggu sekali kena matahari. Sinar matahari amat penting bagi tanaman untuk bisa berfotosintesis. Lalu bagaimana dengan penyiramannya? Saat musim kemarau yang kering, kamu perlu menyiramnya 2 kali sehari pagi dan sore. Bagaimana dengan musim hujan yang minim matahari? Kamu siramnya cukup 1 kali dalam sehari, atau 2 hari sekali pun cukup. Pastikan air mengalir keluar dari bagian bawah pot ya. Jangan biarkan air menggenang pada bagian akar, karena bisa memicu akar menjadi busuk. Aku rekomen loh bagi para pemula tanaman hias untuk merawat kaladium. Beberapa di antaranya yang ketiga jenis ini. Resiko tanaman matinya minim, kecuali nggak kamu siram dan dibiarkan kering. Resiko ruginya minim juga, karena ketiganya harganya tergolong tidak mahal.
Sisa berkebunnya jangan lupa dibereskan ya. Sampah-sampahnya dibuang ke tempat sampah. Dan tanah yang berserakan harus dibersihkan juga, karena kalau keinjek nanti meninggalkan bekas kemana-mana. Oh iya, aku buat kronologi tanaman ini dari hari pertama sampai hari ketiga. Hari kedua kenapa nggak dibuat? Karena lumayan nggak ada perubahan. Untuk menghindari resiko kerusakan tanaman, maka jangan berkebun di siang hari, sore hari saja. Sehingga akar punya waktu semalaman untuk bisa beradaptasi. Saat berkebun, ada baiknya kamu menggunakan sarung tangan berkebun untuk menghindari kotoran masuk ke dalam kuku dan juga menghindari tangan menjadi kasar. Lalu sekop yang digunakan sebaiknya sekop yang khusus juga untuk berkebun, bukan sekop semen. Guys, thank you for watching my video. Kamu sudah subscribe channel aku belum? Kalau belum, klik lonceng di bawah ya. Don't forget to like this video, comment, and share. Stay clean, stay healthy, keep social distancing. I will see you again at the next video. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.